Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a ila akhir ayat. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-musliman saliman muslimu min min lisanihi wa yajih. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia nikmat yang begitu sangat luar biasa sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah yakni masih berupaya untuk selalu istiqomah. Setiap Sabtu malam Ahad kita melaksanakan rutinitas ta'lim. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala dan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Harus kita tumbuhkan jaringan kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaringan-jaringan ini harus kita koneksikan. Bagaimana cara kita bisa berkoneksi kepada Allah? Bagaimana cara kita ini bisa tersambung jaringan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita ta'lim, kita ngaji. Setiap Sabtu malam Ahad kita ngaji, kita hadrawan, kita baca sholawat sama Nabi, kita sholat 5 waktu. Ini udah tumbuh belum jaringan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, koneksi kita kepada baginda sang Nabi. Sehingga ketika terkoneksi sinyal kita kepada Nabi, kita bisa berupaya untuk mansalaka tariqan ilal ilmi. Orang-orang yang masuk majelis ta'lim itu hatinya penuh dengan kebahagiaan. Orang-orang yang masuk majelis ta'lim itu harus hatinya penuh dengan kebahagiaan. Orang-orang yang datang ta'lim hatinya harus bahagia. Kalau hatinya nggak bahagia, berarti ada yang salah sama hatinya. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya taman-taman surga itu adalah majelis ta'lim. Contoh begini teman-teman, kalian semua nih kita pergi ke taman. Yang namanya taman itu kan indah. Ada yang lihat sunset, ada yang ngopi, ada yang bercengkrama sama anak, istri, ada yang ngobrol hura-hura. Taman itu gimana sih taman? Taman itu kan bisa melepaskan penat di dalam tubuh kita. Ngelihat sungai-sungai, danau yang asri, bunga-bunga yang indah, tanaman-tanaman yang bagus. Ini adalah hiasan dunia yang dimana taman tersebut bisa menenangkan diri kita. Lalu orang yang masuk majelis taklim ini harusnya jauh lebih besar bahagia karena majelis taklim adalah taman surganya Allah Subhanahu. Maka kalau orang yang masuk majelis taklim hatinya masih sedih, tandanya masih ada setannya di dalam tubuhnya. Masuk majelis taklim, pulang gak makin baik sama orang. Pulang gak makin bagus sama orang. Berarti ada yang salah dalam pengamalannya.
Lalu bagaimana cara kita bisa terkoneksi jaringan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita mau jaringan kita terkoneksi sama Rasul, apa kata Rasulullah? Al musliman saliman muslimuna min lisanihi wa yajih. Muslim yang hakiki adalah, kata Rasul, Muslim yang hakiki adalah yang bisa menjaga lisannya dan yang tangannya untuk tidak menyakiti orang lain. Ini Muslim yang hakiki, menjaga lisannya agar tidak menyakiti perasaan orang ataupun tidak menyakiti tubuh orang lain dengan tangannya sendiri. Kalau udah kita bisa menjalani pelan-pelan apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita melalui daripada jiplakan kitabnya karangan ulama, itu tandanya kita sebentar lagi pengen menjadi Islam yang sejati, mukmin yang sejati. Dengan kita bisa menjaga lisan, dengan kita itu bisa tidak menyakiti orang lain dengan tangan kita. Berupaya lisan kita ini kita jaga, biar kita ini nggak menyakiti perasaan orang lain. Maka yang paling bijaksana adalah ketika kita sedang berdebat kepada seseorang, kan kalau debat itu kan kalau nggak ada ujungnya menjadi debat kusir, nggak jelas. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita ini nggak perlu mengutarakan sesuatu yang pastinya nanti akan menyakiti di ujungnya. Lebih baik kita bisa menjadi orang yang bijak, meninggalkan perdebatan-perdebatan yang ujung-ujungnya ini menyakiti perasaan orang lain. Islam, mukmin yang sejati. Kalau kita pengen jadi mukmin yang sejati, lisan kita jaga, biar nggak nyakitin orang lain. Nah ini sedikit-sedikit bisa tersambung koneksi kita kepada Nabi. Jadi jangan sampai kita ini ngaji tiap malam, sholat iya 5 waktu, tapi nggak ada jaringan koneksi kita kepada Allah. Nggak ada jaringan koneksi kita sama Nabi. Apakah itu sia-sia? Oh enggak. Semua nggak ada yang sia-sia. Pasti semuanya itu mendapatkan pahalanya masing-masing. Tapi bila sempurna, coba kita upayakan. Untuk kita berupaya untuk menjaga lisan kita, biar nggak nyakitin perasaan orang lain. Sekarang zamannya handphone. Biar tangan kita ini nggak menyakiti statusnya orang lain. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita jadi orang yang dibenci, bukan menjadi orang yang membenci. Segalanya penuh dengan rasa syukur kalau kita bijaksana menyikapin. Kita bersyukur kepada Allah, dijadikan orang yang dizolimi, bukan dijadikan orang yang menzolimi. Bersyukur sama Allah. Dijadikan orang yang diirikan, bukan yang ngiri. Paham gak sih? Jadi bersyukur sama Allah, dibenci sama orang, kita dibenci sama orang, enggak kita yang membenci orang. Bib, saya tuh sering tahu diomongin begini. Ya bersyukur. Bukan engkau yang dijadikan buat membicarakan orang lain. Al-istighal bil ayubil khalqi. Dengan kita banyak menceritakan aib orang lain, ya amaliah kita rusak. Nah ini fenomena di akhir zaman ini. Udah semangatnya udah mulai turun. Pecinta Nabi cuma sekedar di lisan. Yang lebih serem lagi apa? Cinta kepada Allah namun taat kepada iblis. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Cinta kepada Allah namun taat sama iblis. Ngakunya cinta sama Allah, tapi bentuk cintanya itu nggak ada praktek. Teman-teman bayangin, siapa yang mau ketemu sama kita dalam keadaan susah ataupun senang? Cuman Allah yang mau ketemu sama kita. Sehari 5 kali. Cuman Allah yang mau nemuin kita. Datang sholat zuhur, itu ketemu sama Allah kan. Di saat kondisi lagi susah, Allah masih mau nemenin kita. Allah masih mau, Allah baik sama kita. Maka bentuk rasa syukur kepada Allah, kita bersyukur sama Allah. Kalau kita dijadiin orang yang suka diomongin, difitnah, dizolimin, gak disukai sama orang, alhamdulillah. Rajin-rajin ngucap alhamdulillah. Bro, lu tuh sing diomongin tahu. Alhamdulillah. Lu difitnah tahu. Alhamdulillah. Kenapa kok ente alhamdulillah?
Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kami. Kenapa? Aku dizolimi, aku bersyukur. Berarti Allah nggak buat diri aku buat zolim sama orang. Biar orang lain aja zolim sama saya. Nah, kita dicaci maki sama orang, bersyukur. Kita nggak dibuat sama Allah buat nyaci maki orang lain. Yang perempuan-perempuan difitnah, digibah, bersyukur. Karena kalian nggak dijadikan yang menggibahkan orang lain. Kalian tidak dijadikan oleh Allah untuk caci maki orang lain. Jadi keselamatan seseorang terletak pada lisannya. Wah, ini namanya koneksi yang kenceng, ngikutin Nabi, ngikutin guru-gurunya yang diajarkan oleh para alimil ulama. Bisa dimengerti? Insya. Jadi hidup itu jangan begini teman-teman. Hidup itu yang penting gue seneng, yang penting gue happy, yang penting gue jalanin. Dirubah. Motivasi itu begini. Bagaimana caranya biar Allah seneng? Nah, gimana caranya biar Nabi bangga sama gue? Nah, jangan, nggak apa-apa gue ngelakuin kayak begini. Yang penting gue happy. Yang penting gue seneng. Oh, ini jalan gue. Jangan. Tapi dirubah. Bagaimana caranya biar Allah bahagia sama gue? Bagaimana tandanya biar Nabi seneng sama gue? Allah paling suka kalau gue ini ngapain ya? Gitu. Allah paling gak suka kalau saya ini kenapa ya? Nah, itu namanya motivasi. Bukan, lu gak begini lu, gak apa-apa. Yang penting gue seneng. Yang penting gue happy. Jangan egois. Jangan gimana gua. Tapi bermotivasilah bagaimana caranya biar Allah seneng sama kita. Bagaimana coba caranya? Taat sama Allah. Itu sebagian daripada motivasi. Yang perempuan-perempuan, bagaimana caranya biar Nabi mengakui gue sebagai umatnya? Gue mesti banyak sholawat sama Nabi. Saya mesti menjaga lisan saya. Saya mesti menjaga syariatul Islam. Biar Nabi akuin saya sebagai umatnya. Bagaimana caranya biar Nabi bahagia, Nabi tersenyum, Nabi seneng, maka lakukan apa yang dipengen sama Nabi. Bukan kita melakukan apa yang dipengen sama kita. Maka jangan selalu bilang, ya Allah ridhoilah hidup kami ya Allah. Ya Allah ridhoinlah pengajian ini ya Allah. Ya Allah ridhoinlah keluarga kami ya Allah. Jangan gitu. Tapi kita mesti ridho dengan apa yang udah Allah berikan kepada kita. Kita mau ridho. Alhamdulillah penetapan ini ya Allah kau berikan. Alhamdulillah aku ridho. Raditu billahi rabbah. Kalau kita udah ridho sama Allah, contoh nih, semua karena ujian. Nih hidup ini semua kan ujian namanya. Ada yang gak kerja, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah pekerjaan. Kita bisa ridho gak sama ujian itu? Misalkan contoh doang ya, di PHK. Lagi genting-gentingnya gak punya duit, di PHK. Ya, dizolimin. Nah kita ridho gak tuh? Yang paling besarnya lagi apa? Ibunya meninggal, anaknya meninggal dunia. Ini kita bisa ridho apa enggak? Maka dikatakan dalam sebuah hadis, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabbahu Allahu 'abdan ibtalahu." Bentuk ujian yang Allah berikan kepada hambanya, ini adalah bentuk cintanya Allah kepada siapa? Sama orang yang taat. Kalau sama orang yang enggak ngaji, sama orang yang enggak sholat, Allah kasih ujian sama saya, bukan. Itu bisa jadi teguran ataupun adab. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Nah, bagi orang yang sering ngaji, nih, pencinta Nabi dulu nih. Nih, zaman-zamannya Arido masih rame-ramenya nih. Kan ada kalimat seperti ini kan? Almar'u ma'amman ahabba. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, betul? Syaratnya apa, Beb? Kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai apabila kita mau istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak bisa, bro. Karena istiqomah itu di ujungnya husnul khatimah. Tapi kalau misalkan cuman seminggu sekali, seminggu 2 kali, istiqomah itu ciri istiqomah gimana? Lu capek, lu lagi males banget, tapi dipaksain buat mau ibadah kepada Allah, itu namanya istiqomah. Ini kan malam minggu ini, Sabtu malam Ahad, ujiannya gede bagi para jomblo-jomblo.
Bagi anak-anak muda harusnya main-main, tapi dia dipaksa sama taatnya mengalahkan nafsunya untuk majelis taklim. Itu poin, motivasi. Gimana caranya biar Allah ridho? Kita mesti ridho sama keadaan kita saat ini. Kalau Allah nguji kita saat ini, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan hanya di lisan, tapi di praktek. Dengan apa? Dengan menerima, oh Allah nguji saya, aku ridho, ya Allah, meskipun di PHK nggak apa-apa. Hari ini nggak punya duit, nanti besok pasti insya Allah ada duit lagi. Hari ini di PHK, besok insya Allah nanti dapat kerjaan lagi. Nah, itu namanya ridho dengan keputusan yang sementara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang ketiga, supaya kita terkoneksi jaringan kita kepada baginda sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksimal. Ini ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, nih Rasul nanya nih, lagi kayak begini Rasul nanya, "Man atbaha minkum yaumus shaiman." Kata Rasul, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang saat ini berpuasa, yang hari ini berpuasa? Sayyidina Abu Bakar nunjuk tangan. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanya lagi, "Man sabi'a minkum yaumul janazahtain?" Siapa di antara kalian yang hari ini menggiringi jenazah? Sayyidina Abu Bakar nunjuk tangan lagi. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi nanya lagi, man apa amma minkum yaumun miskinan? Siapa di antara kalian yang hari ini memberikan makanan pada orang miskin? Sayyidina Abu Bakar nunjuk tangan lagi. Ana ya Rasulullah. Lalu Nabi nanya lagi, man ada minkum yaum maridon? Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan lagi. Ana ya Rasulullah. Itu semua pertanyaannya Sayyidina Abu Bakar, pertanyaannya Rasulullah itu dijawabnya sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ditanya sama Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini udah ngasih makan orang miskin? Ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini menggiringin jenazah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang di antara kalian yang hari ini berpuasa? Ana ya Rasulullah. Itu semua pertanyaannya Nabi pada saat itu diborongnya sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasulullah? Maztama'ana fi imri'im illa dakhalal jannah. Tidaklah sifat yang saya sebutkan tadi, amalan tersebut berkumpul kepada satu orang, maka orang tersebut layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Pertanyaannya nih, kita ini bisa terkoneksi jaringannya Nabi. Ini sifat-sifatnya Nabi nih, kegiatan-kegiatannya Nabi nih, udah kita lakukan apa belum? Kalau ada kawan kita sakit, kita jenguk apa kagak? Oh, kawannya miskin, jadi nggak perlu dijenguk. Karena apa? Cuman air putih doang. Nah, ini bahaya nih. Tapi kalau misalkan ada apa? Ada orang kaya yang sakit, daerah Tomang nih. Di apa namanya? Sekitaran Masjid Jami Ar-Ridho, ada yang sakit orang kaya. Boh. Oh, yuk kita jengukin dia yuk. Oh, kita rame-rame ke sini yuk. Karena kenapa? Dia lagi sakit, pasti makanannya enak-enak. Nah, giliran ada orang susah yang sakit, nggak mau dijengukin. Orang miskin yang meninggal, yang ngantarnya sedikit. Orang miskin yang sakit, jangankan tetangga sebelahnya, belaga-belaga budek kagak mau dia buat ngejenguknya.
Tapi kalau ada orang kaya yang sakit, orang kaya yang meninggal, Masya Allah. Berbondong-bondong untuk bisa menjenguknya. Supaya apa? Supaya pulang dapat rokok 2 bungkus. Nah kalau teman-teman Masjid Jami Aril sakit nih, misalkan apa? Agung sakit, jengukin. Teman-teman yang lagi sakit, jengukin. Katanya cinta sama Nabi. Kenapa sifat-sifat Nabi yang seperti itu nggak mau diikutin? Ini semuanya diborong sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena kenapa? Pengen terkoneksi jaringannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu jangan terlalu gede-gede. Wah, ini Indonesia banyak korupsinya. Jadi saya begini-begini, jangan. Kadang juga di dalam sendiri ada yang korupsi. Tempat ibadah juga ada juga yang korupsi. Ada. Maka kita mesti baik-baik, mesti bijak-bijak menyikapi apa yang terjadi sama di sekeliling kita. Nih, buat motivasi. Gimana caranya biar ini majelis taklim, anak-anak mudanya, semuanya bisa bersinergi. Oh, coba bikin inovasi yang bagus, yang bijak. Bikin inovasi-inovasi yang memang memiliki kreativitas yang bagus. Motivasinya gimana, Bib? Itu yang tadi saya bilang. Bagaimana caranya biar Allah bangga sama kita? Bagaimana caranya? Nabi apa ya yang bikin Nabi senang ya? Oh, doribat alaihi muzallatu ainama tukifu illa habli minallah wa habli minan nas. Dengan kita mau berhubungan, punya jaringan, terkoneksi kita kepada Allah, lalu kita mau berhubungan, berorganisasi, layaknya Sabtu malam Ahad ini, taklim rutinitas. Karena dulunya kita itu hina, nggak bisa apa-apa kita. Maka dikatakan oleh sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nggak bakal masuk surga orang kalau dia memutuskan tali silaturahmi. Ini teman-teman semua nih yang istiqomah, yang mau ngaji terus-terusan seperti ini. Jangan keadaan lagi kayak begini, keadaan susah mau ibadah. Ketika keadaan kita lagi kaya nggak mau ibadah, itu tandanya musibah. Maka istiqomah di ujungnya sampai husnul khotimah. Pahamin. Terkoneksi atau enggaknya kita kepada Nabi, dari kita mulai yang pertama bisa menjaga lisan agar tidak menyakiti orang, jaga tangan kita biar kita enggak melukai orang. Yang kedua, bagaimana kita bisa termotivasi biar menjadi hamba wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa bil walidainil ihsana. Kita beribadah kepada Allah, sembah Allah, la tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah, wa bil walidainil ihsana, dan kita patuh hormat kepada orang tua. Motivasi yang kedua, poin pertama jaga lisan, jaga tangan biar nggak nyakitin orang, jaga lisan nggak biar fitnah orang. Beb, kalau saya dizolimi, alhamdulillah. Bukan kita yang menzolimi, tapi kita yang dizolimi. Kalau kita difitnah, alhamdulillah. Allah bikin kita difitnah, enggak bikin kita yang memfitnah orang. Bagaimana caranya biar motivasi? Tipsnya, bagaimana apa yang bikin Nabi senang, apa yang bikin Allah senang, maka anak-anak muda jaringan hatinya harus terus ke tempat ibadah, harus terus istiqomah. Kalau saya ngaji, Nabi pasti senang. Kalau saya sholat, Allah pasti senang. Kalau saya baca Al-Quran, Allah pasti senang. Jadi hidup itu jangan, yang penting gue senang, gue ngelakuin ini, yang penting gue happy. Yang penting, itu namanya egois. Itu gak ada motivasinya. Lalu yang terakhir, yang ketiga,
agar terkoneksi kepada Nabi, Abu Bakar sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali nggak pernah mau melewatkan apa yang pernah dilakukan sama Nabi. Kalau ada yang sakit Nabi jenguk, mau dia susah sekalipun. Nah, ini tumbuhin nih rasa sosialisasi yang tinggi. Kalau ada yang sakit jengukin siapapun orangnya, hatta musuhmu. Kalau ada yang meninggal, datengin, sholatin, iringin, temenin. Jangan ke kuburan, maksudnya temennya masuk, enggak. Ngiringin doang. Kalau bisa, amaliyah yang tinggi, berpuasa sunnah, sholat malam. Maka kalau kita satu-satu, bertahap pelan-pelan, ngikutin seperti itu, insya Allah pasti jaringan koneksi kita akan nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan taklim kita malam hari ini mendapatkan barokah, dan apa yang tadi sama-sama saya sampaikan mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya. Ad-Dhamiri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna bil afiyah wa salama wa haqiqna bid taqwa wal istiqamah. Allahumma salimna muslimin bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma salimna al muslimin bi haqqi syafaati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Walaqad asyartu linatin awsafuhu tuhai kulibu tuhaijul asyana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna wa yakunu sanana. Lakinna hubba fi sirrai qad alimadihi sifati rabbina wa hadana. Wa izim tajazna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana. Lil wahidi lahi ilayna mutawassilina biman ilaihi da'ana. مختاره وحبيبه وصحبه زين الوجوده إله وحبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. أصلح لنا أحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت لهم قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل من طلع أحمد في بهجة عيد الرضا ترعانا. والبد به في كل هبل هبلنا وهبالا مودة ومن ولانا. والمحسنين ومن أجاب دادنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والهادرين والسعي في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنضها في بقاع الأرض واقمع كل من أدانا. وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا ورضانا. واقض لنا الحاجة وانزل خبتنا عند الممات وأصل عن عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلي عليه وآله الرمس أقصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.